Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurora Khaila Sakinasya dengan NPM 2235 10165. Di sini saya akan membahas tentang cara membangun aplikasi React Native dengan Expo. Nah, Expo sebuah framework yang mempermudah pengembangan aplikasi mobile. Expo menyediakan alat dan layanan yang mendukung proses pengembangan, mulai dari uji coba cepat hingga rilis aplikasi ke pasar. Namun, setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada kebutuhan proyek. Expo memiliki 4 pendekatan utama untuk pengembangan aplikasi. Yang pertama ada Expo Go, yang kedua ada Expo Pre-Build, ketiga ada Build Manual, Android Studio atau Xcode, yang keempat yaitu EAS Build, Expo Application Service. Pertama kita akan membahas tentang menggunakan Expo Go. Nah, definisi dan fungsinya, Expo Go adalah aplikasi bawaan yang memungkinkan Anda menjalankan aplikasi langsung di perangkat tanpa memerlukan build native. Ini adalah metode tercepat untuk memulai pengembangan aplikasi React Native. Cara menggunakan Expo Go, yang pertama menjalankan perintah berikut di terminal npx expo start. Yang kedua, setelah itu akan muncul opsi untuk memindah QR code dengan perangkat Android atau iOS menggunakan aplikasi Expo Go. Membuka emulator Android atau simulator iOS. Nah, fitur utama Live Reload itu aplikasi akan secara otomatis memuat ulang ketika kita membuat perubahan pada kode. Debugging cepat, kita dapat langsung menguji UI dan fitur aplikasi, tidak memerlukan konfigurasi tambahan seperti setting Android Studio atau Xcode. Kelemahannya, yang pertama yaitu SDK-nya terbatas. Expo Go hanya mendukung library bawaan yang disediakan oleh SDK Expo. Misalnya, kita tidak dapat menggunakan library dengan native modules seperti React Native Vision Camera atau React Native Reanimated. Yang kedua yaitu kompatibilitas versi. Expo Go hanya mendukung satu versi SDK terbaru, sehingga aplikasi Anda harus sesuai dengan versi tersebut. Yang ketiga, tidak cocok untuk aplikasi kompleks yang membutuhkan fitur natif atau integrasi custom. Nah, kalau Expo Go ini kapan sih digunakan? Nah, cocoknya untuk prototype, experience awal, atau pengembangan cepat tanpa konfigurasi natif. Yang kedua yaitu menggunakan Expo Pre-Build. Expo Pre-Build memungkinkan Anda mengubah proyek Expo menjadi proyek natif dengan menghasilkan folder Android dan iOS. Folder ini memberikan Anda akses penuh ke kode natif, sehingga Anda dapat menggunakan library yang memerlukan native modules. Cara menggunakan Expo Pre-Build adalah kita pertama menjalankan perintah npx expo pre-build. Perintah ini akan menghasilkan folder Android dan iOS di direktori proyek Anda. Yang kedua, untuk mengintegrasikan library baru atau plugin, gunakan npx expo pre-build min clean. Perintah ini memastikan bahwa konfigurasi Anda diperbarui sepenuhnya. Fitur utama, kita dapat menggunakan Android Studio atau Xcode untuk pengembangan lanjutan. Memungkinkan Anda menambahkan library dengan native modules seperti kamera, GPS, atau Bluetooth. Kelemahannya yaitu pre-build menambah kompleksitas pada proyek, jadi kita harus memahami konfigurasi natifnya. Setiap perubahan besar pada konfigurasi memerlukan pre-build ulang. Nah, kapan sih digunakan? Cocok untuk aplikasi yang memerlukan library natif atau fitur custom. Build Manual, Android Studio atau Xcode. Setelah menggunakan Expo Pre-Build, Anda dapat membuka folder Android, di Android Studio atau iOS di Xcode. Metode ini memberikan Anda kontrol penuh atas aplikasi natif, termasuk konfigurasi, penyesuaian, debugging. Langkah-langkahnya, kalau di Android Studio, buka folder Android. Di Android Studio, pilih mode debug untuk pengembangan atau rilis aplikasi. Pastikan semua dependensi dan SDK diunduh. Kalau di Xcode, buka folder di iOS di Xcode-nya, pilih perangkat atau simulator iOS, pastikan menggunakan Apple Developer Profile untuk build aplikasi iOS. Fitur utamanya yaitu akses penuh ke file natif seperti Android manifest.xml, mainActivity.java, atau info.please.
dapat menambahkan konfigurasi custom untuk fitur-fitur seperti notifikasi, GPS, atau pembayaran. Kelemahannya itu membutuhkan pengetahuan mendalam tentang pengembangan natif. Build iOS hanya dapat dilakukan di Mac OS. Kapan digunakan? Ketika kita perlu mengubah file natif atau melakukan pengaturan custom untuk aplikasi. Menggunakan ES Build, Expo Application Service. Nah, ES ini adalah layanan cloud yang memungkinkan Anda membangun aplikasi tanpa perlu konfigurasi manual di Android Studio atau Xcode. Dengan ES, kita dapat membangun aplikasi untuk Android dan iOS dari sistem operasi apapun termasuk Windows. Cara menggunakan ES Build, yang pertama kita install CLI ES-nya yaitu npm install min-g es -cli. Login ke akun Expo Anda yaitu es login, kemudian konfigurasi proyek Anda dengan es build configure, mulai proses build yaitu es build, pilih platform Android atau iOS dan jenis build, development atau release. Fitur utama cloud build, semua proses build dilakukan di server Expo, mendukung pipeline SI, CI atau CD untuk pengembangan kolaboratif, memudahkan distribusi aplikasi ke Google Play Store dan App Store. Kelemahannya memerlukan akun Expo untuk layanan tertentu. Proses build bergantung pada kecepatan internet. Kapan digunakan? Cocok untuk tim besar atau proyek yang memerlukan otomatisasi build dan distribusi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.